Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Setiap pagi kami kagum kepada Tuhan. Kami masih bisa bernafas untuk menghirup udara segar pagi ini. Mari kita berdoa untuk siap mendengarkan renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Beri kami hikmat Allah untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dan setiap langkah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, memandang masa depan dengan iman, diambil dari Ibrani 3 ayat 7-11. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada engkau itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ada apa dengan bangsa Israel? Mengapa mereka sangat sulit mempercayai Allah? Padahal bangsa Israel di padang gurun adalah saksi mata kebesaran Allah dan mujizat Allah. Secara langsung kita diingatkan bahwa mereka mendengar janji Allah, tetapi mereka tidak mau mempercayainya. Mengapa bisa begitu? Allah mencukupi kebutuhan bangsa itu dalam perjalanan mereka di padang gurun. Untuk beberapa saat mereka akan puas dan gembira, tetapi kemudian kegalauan baru akan muncul lagi. Mereka menatap tembok-tembok masalah mereka, sehingga mereka menjadi takut dan kehilangan iman. Sebelum Musa mendaki gunung untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, bangsa Israel baru saja mengalahkan bangsa Amalek. Semuanya baik-baik saja. Namun ketika Musa terlalu lama di atas gunung, orang-orang itu panik. Bukannya mengingat bahwa Allah dapat dipercaya, mereka justru memandang ke depan dan tidak melihat apa-apa kecuali kemungkinan masa depan tanpa pemimpin. Maka mereka berusaha membuat Allah yang akan berjalan di depan. Keluaran 32 ayat 1. Kepercayaan mereka telah tertutup oleh ketakutan masa depan. Hal serupa bisa terjadi dalam hidup kita di zaman sekarang, di mana kesulitan semakin banyak. Hal-hal negatif yang sering kita dengar di berita membuat kita bisa ragu. Rintangan-rintangan dalam hidup kita terasa berat. Kita perlu mengingat dan meyakinkan kembali diri kita dengan apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Ketakutan menghalangi iman, tetapi tetap mengingat pertolongan Tuhan menumbuhkan iman menghadapi masa depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pagi ini yang menegur dan mengingatkan kami kembali bahwa Allah adalah Allah yang setia. Janji-Mu ya dan amin. Kami selalu mengingat pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Biarlah untuk menghadapi masa depan yang tidak jelas, yang kami tidak tahu, tapi kami tetap beriman bahwa setiap langkah hidup kami bersama-sama dengan Engkau, dan Engkaulah yang menjamin segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, setiap aktivitas kami menjadi berkat juga bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.